Ya, selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan tentunya. Saya rindu berbagi tentang istilah, satu istilah yang sangat penting artinya, ya, yang disebut dengan Meshirut Hanefes. Meshirut Hanefes ini kalau diterjemahkan dalam terjemahan bebas adalah jiwa yang mempunyai empati. Bukan sekedar simpati tapi empati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, contohnya saya ambil adalah Yehuda. Yehuda ini dari antara 12 saudaranya, ya, dia adalah orang yang punya empati. Dalam peristiwa apa? Nah, waktu Yosef ben Yaakov ini, ya, dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya karena iri, benci, ya, dengki, lantaran Yosef ini dikasihi, ya, disayangi oleh Yaakov karena ini anak yang lahir pada masa tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehuda punya ide bahwa jangan dibunuh anak ini, ya. Dia pakai jubah yang indah warna-warni, ya, pasim namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bilang kalau gitu kita simpen di dalam sumur, ya, disimpan, ya, di dalam sumur kering. Nah, kemudian nanti ada pedagang-pedagang Ismail itu kita jual. Nah, jadi Yehuda tuh Yehudi itu begini, soal duit mantap, ya. Soal duit Yahud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah. Pertama, dia menyelamatkan Yosef dari pembunuhan, ya, dari dosa yang besar. Ya, memang kebencian juga dosa, tetapi itu awal dari pembunuhan karena benci, ya. Nah, akhirnya singkat cerita ada sejarah atau peristiwa yang terjadi di Mesir ketika terjadi kelaparan, ya, seluruh dunia itu Mesir itu. Jadi akhirnya keluarga Yaakov ini mencari gandum ke Mesir, membeli, ya. Berangkatlah mereka ke sana. Singkat cerita, ternyata kan kita sudah tahu ceritanya bahwa Yosef itu menjadi penguasa di Mesir, ya. Dia ahli ekonomi yang luar biasa sehingga Mesir tidak kekurangan, ya, tidak kelaparan gitu karena memang hikmat dari Yosef. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya drama terjadi, ya kan. Yosef tahu ini saudara-saudaranya ini, ya, tapi Yosef tidak dendam, dia tidak marah, ya. Nah, akhirnya dibuatlah drama oleh Yosef. Oke, ketika bawa gandum, ya kan, terus tapi dengan perjanjian, kamu boleh beli lagi gandum ke sini, tapi bawa si bungsu Benyamin, ya. Dia tahu adik bungsumu Benyamin bawa ke sini, ya kan. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Yosef ini rindu sekali, ya. Udah berapa belas tahun tidak bertemu, ya, dengan saudara-saudaranya ini. Ada alasan yang sangat kuat Yosef balas dendam, ya. Tetapi Yosef tidak lakukan itu. Nah, ini excellence, ya. Jiwanya ini jiwa yang besar, yang excellent ini Yosef ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya ada Mesias ben Yosef. Yosef yang ini, yang di Mesir ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang rela menderita, yang kehidupannya penuh dengan
penderitaan, ya kan. Nah, tetapi dia melakukannya dengan sangat cermat. Dia tahu bahwa ya memang Tuhan yang menaruh hati yang seperti ini, jiwa yang besar seperti ini di hati Yosef. Demikian juga di hati Yehuda, abangnya. Nah, cerita akhirnya dibuatlah drama, ya kan, di karung gandum yang milik Benyamin itu ditaruhlah piala emas raja itu, ya, untuk menjebak mensiasatilah supaya Benyamin itu boleh berlama-lama, ya. Dia boleh berlama-lama dengan adiknya ini, Yosef ini, ya. Yosef pengen berlama-lama dengan adiknya, ya. Dia sayang sekali. Bukan kebetulan, memang Benyamin ini satu ibu, ya, satu ibu. Makanya dia sangat sayang dengan adiknya ini. Jadi dibuatlah supaya Benyamin itu tetap bersama-sama dengan Yosef. Akhirnya terjadilah seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika Yosef menahan, ya, atau Benyamin ditahan di Mesir, maka bapaknya Yakov ini yang sudah tua ini, yang sudah putih rambutnya ini, bahasanya dia sangat kehilangan. Dia bersedih, ya. Bahkan dia pengen mati rasanya. Karena anak yang pertama, anak yang sebelumnya, Yosef itu yang dia sayangi, ya, yang dibuatkan jubah warna-warni, ya, sudah tiada, katanya mati. Nah, kalau ini sekarang aku kehilangan lagi Benyamin, maka rasanya pengen mati aja. Kesedihan yang bukan dibuat-buat, itu kesedihan yang memang ada di hati seorang bapak, seorang ayah, ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, nah ini tindakan yang disebut dengan Mesirut Hanefes ini diambil oleh Yehuda kembali. Dia bilang, Bapak, aku menjamin Benyamin ini bisa pulang, bisa ketemu dengan Bapak, ya. Dan aku menjaminkan diriku sendiri dan juga anak-anakku. Nah, ini sebagai jaminan kepada bapaknya. Nah, ini tindakan ini yang disebut Mesirut Hanefes. Dia pasang badan, dia mau berkorban dengan dirinya sendiri untuk membela, ya, membela keluarganya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Rasa bela keluarga ini bukan bela negara, ya. Ini penting. Nah, dia punya Mesirut Hanefes. Dia jaminkan dirinya sendiri. Kalau saudara-saudaranya nggak menjaminkan dirinya sendiri, tetapi Yehuda menjaminkan dirinya sendiri, ya, bahkan dengan anak-anaknya. Kalau sampai Benyamin nggak balik, ya. Nah, akhirnya si bapak diminta juga datang oleh Yosef ini ke Mesir. Nah, Yosef ini punya kecerdasan yang luar biasa. Dia atur drama ini, ya. Drama ini dia atur, dia buat supaya bapaknya pun bisa bersama-sama. Dia rindu sekali dengan bapaknya, kan bapak itu sayang sekali sama Yosef, ya. Akhirnya sampai singkat cerita Yosef bangkit semangatnya, bapaknya Yakov bangkit semangatnya untuk datang menemui Benyamin ke sana. Akhirnya pergilah semua ke Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosef ini sangat excellent, ya, jiwanya, ya. Dia setelah itu dia kumpulkan kan abang-abangnya dan adiknya itu, dan orang-orang yang di luar ini keluarga sebenarnya ini kan, di luar orang keluarga ini kan orang Mesir nggak tahu, ya, disuruh pergi, disuruh nyingkir. Lalu
dipanggillah secara closely ya, secara tertutup, dan Yosef menyatakan siapa dirinya. Ani Yosef akhika, akulah Yosef saudara-saudaramu. Ya. Dengan apa? Dia buka busananya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita memahami kitab suci itu bukan hanya melepaskan konteks, melepaskan tradisi dan budayanya, ya kan? Nah, budaya sosial-kulturalnya ini mesti dikuasai juga. Ada orang yang kelompok tertentu ini yang membatasi dirinya, hanya kitab suci saja cukup. Kebenaran itu hanya ada di dalam kitab suci. Yang lain itu kalau itu ditambahkan, lalu katanya ditambahkanlah kutub-kutub yang di Mesir itu, dan kalau itu dikurangkan maka akan diambil dari pohon kehidupan gitu ya, Etz Chaim. Nah, itu pikiran yang sempit Bapak besarkan. Tapi ini beda. Nah, dalam hal apa? Yosef membuka jati dirinya, dia buka busananya, maka terlihatlah identitas yang sebenarnya, yaitu tanda sunat. Nah, dengan begitu, saudara-saudaranya sudah sangat tahu, karena orang-orang Mesir dan semua itu tidak ada yang brit milah, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Akhirnya disitulah mereka berpeluk-pelukan, mereka bertangis-tangisan, mereka saling rekonsiliasi, bermaaf-maafan. Inilah istilah yang saya angkat adalah Mesirut Hanefes, jiwa yang berempati, full empati ya. Tuhan memberkati. Shalom.